Oke. Mana? Oke. Sambil nunggu yang lain dulu ya. Coba. Halo semuanya. Ya, kita sambil nunggu dulu sebagian orang yang datang dulu ya, Bun ya. Ya. Halo, kita mulai aja ya. Coba sebentar kita. Oke, jelas tidak suaranya, Bun? Halo, jelas ya? Coba. Oke, kita mulai aja acaranya. Mungkin sambil nanti yang lain ikut bergabung aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya, Indra Tindawati, selaku bidan dari RSU Astri Purwakarta. Yang kali ini kita akan berbincang-bincang manja, bincang-bincang santai aja di IG Live ketiga saya ya. Alhamdulillah banget bisa nyampe IG Live yang ketiga kali ini. Ya, oke. Jadi di IG Live kita yang ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai kewaspadaan demam berdarah pada anak. Ya, jadi boleh sambil bunda-bunda ngambil buku atau pulpen juga, jadi biar ada yang penting-penting bisa dicatat, atau misalnya nanti sambil beriringnya waktu kita ada pertanyaan, mungkin juga bisa nyampein pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kita kali ini nggak usah sambil ini, jadi santai-santai aja ya Bun ya. Oke, sebentar kita atur waktunya dulu karena kalau IG live itu ada batas waktunya ya. Sebentar ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Jadi sebagai kewaspadaan pada anak ini, jadi kita kali ini kita akan mengambil topik seperti itu. Jadi sewaspada apa dan gimana sih bunda-bunda mengenai DBD pada anak ini? Seperti polanya, penanganannya, atau misalnya gejala-gejala lain, apakah sama dengan virus biasa seperti flu atau apa, atau bagaimana sih saat yang tepat untuk dibawa ke rumah sakit? Ya, mungkin kita akan bincang-bincang langsung aja bersama Dokter Anggia, yang nantinya kita akan invite dulu beliau ya. Sambil kita invite, sebentar, mana ya? Oke. Dia adalah dokter spesialis anak yang bekerja di RSU Astri Purwakarta, RS dan Klinik Siloam Purwakarta, dan merupakan staf pengajar di Kemenkes Poltekkes Kemenkes Bandung dan Psikes Raja Wali Bandung. Ya, sudah bergabung bersama kita. Halo dokter. Halo. Halo. Halo ibu-ibu semua, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat nih. Gimana ibu-ibu semua? Bu Bidan gimana kabarnya Bu Bidan? Alhamdulillah sehat. Tinggal jodohnya aja dok. Oh alah, didoain ya. Cepet dapetnya. Oke, kita sambil bincang-bincang manja aja lah ya, sambil santai. Iya. Ya. Oke dok, dok kali ini kita kan akan membahas mengenai kewaspadaan DBD yang dok ya. Ya. Gimana sih dok tentang penanganan atau seperti pola-polanya DBD itu seperti apa? Bahkan ibu-ibu juga pasti banyak yang bingung ya. Jadi gejala-gejala hanya bintik ruam aja bisa disebut DBD atau malah demam yang tinggi disebut DBD. Tapi banyak yang khawatir kan ya. Langsung aja dok, boleh. Ya, oke. Jadi memang sebelumnya mungkin saya akan jelaskan dulu ya definisi demam berdarah itu seperti apa. Jadi kalau demam berdarah itu disebabkan oleh virus denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, biasanya nyamuk Aedes aegypti ini yang infeksius itu adalah nyamuk betinanya. Jadi dia itu akan menggigit pada sekitar waktu jam 7 sampai jam 10 pagi, kemudian yang sore itu jam 2 sampai jam 5 sore, atau ada bahkan yang bilang sampai jam 7 malam.
Nah, ketika seseorang terinfeksi oleh virus dengue ini, biasanya gejala awal itu dia demam yang mendadak tinggi, Bu Bidan. Jadi 2 sampai 7 hari biasanya intervalnya. Nah, biasanya Oh, tuh demamnya mendadak tinggi terus nggak respon sama obat penurun panas. Jadi udah minum obat penurun panas, naik lagi demamnya, gitu ya. Nah, kemudian sakit kepala hebat, badan pegel-pegel, pokoknya khas infeksi virus pokoknya. Nah, tidak harus selalu keluar bintik-bintik merah. oh, Jadi bahkan ada yang 2 3 hari demam, ternyata dicek labnya trombosit sudah mulai turun. Trombosit kita kan normalnya di atas 150.000 ya. Tiba-tiba sudah cenderung turun tuh, udah mulai 180.000 gitu ya. Terus dicek serial, ulang lagi darahnya 24 jam kemudian turun 150.000 gitu. Jadi pemantauannya memang harus dengan cek trombosit berkala. Jadi kita lihat nih, misalnya trombosit awalnya berapa. Misalnya trombosit awal 200.000, ya kita biasa 24 jam kemudian cek darah ulang untuk mengetahui trombosit dan kekentalan darahnya yang kita sebut dengan hematokrit. Itu yang paling penting. Gitu. Jadi oke. memang kalau demam berdarah ini gejala khas sekali demamnya mendadak tinggi dan tidak harus disertai dengan bintik-bintik merah. Oke, jadi Gitu. nggak memungkinkan untuk keluar bintik juga bukan berarti nggak Iya, DBD juga ya, heeh. Dok ya? Ya, betul. Memang harus dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium karena kalau gejala klinis biasanya memang khasnya itu tapi kita pastiin gitu. Oke, Mm-mm. sebentar nih. Apakah benar-benar jelas nggak ya suaranya? Takut nge-kresek-kresek gitu. Kalau kurang jelas bisa di chat aja ya, jadi bisa kita perbaiki atau direvisi aja nih Ya. suaranya. Sambil berjalan aja buat nanti bunda-bunda yang Mm-mm. mau bertanya, mungkin nanti ada sesi pertanyaan atau bisa sambil berjalan. Jadi sambil saya dan dokter lagi sharing dan chat-chat manja gini, jadi boleh sambil ada di note pertanyaan ya, boleh dicantumkan pertanyaannya apa. Oke, jadi gitu ya dok ya. Jadi nggak seharusnya Ya. keluar bintik-bintik merah. Oke, Iya. berarti Mm. berarti Kadang-kadang ada juga sih yang langsung mimisan. oh oh bisa Mimisan minum juga gitu ya, perdarahan demam. gusi juga gitu. Tergantung jumlah trombositnya berapa gitu kan. Cuman yang khasnya flu-nya adalah demam mendadak tinggi 2 sampai 7 hari. Biasanya Kalau itu. untuk trombosis berarti kan kita harus lab dan ke rumah sakit tentunya nih dok ya. Berarti kalau Ya, misalnya bagaimana cara mengetahuinya di rumah dan penanganan awal untuk di rumah sebelum kita ke ke rumah sakit itu seperti apa dulu dok? Berarti kan nggak harus ya. langsung lab dulu nih. Hmm. Gimana dok? Jadi memang yang memang kita nggak harus sampai nunggu sampai lama ya. Kalau misalnya lama kan takutnya ada masuk ke dalam fase kritis. Justru di hari keempat kadang-kadang atau hari ketiga demam tuh sudah mulai turun, tapi justru itu bukan berarti sembuh, tapi itu fase kritisnya. Nah, jadi awal sekali untuk penanganan demam di rumah, ya seperti biasa, kita pengobatannya dengan obat penurun demam yang bisa diberikan, yang dosisnya sudah disesuaikan ya, yang sudah dikonsultan terlebih dahulu, 6 sampai 8 jam sekali, itu juga boleh. Atau kalau tinggi sekali, suhu di atas 39, boleh kok pakai obat demam yang dimasukkan lewat anus. Kan sekarang ada ya, itu lebih cepat menurunkan demamnya sebenarnya. Nah, kemudian banyak minum, karena kalau misalnya demam, anak suka cepat dehidrasi, kekurangan cairan. Iya Nah, iya. kalau misalnya ternyata 1 sampai 2 hari demam tidak turun dengan obat, segera bawa ke dokter. Atau misalnya 1 hari saja demam langsung tinggi, anak sudah mulai lemas, tidak mau minum, tidak mau makan, lebih baik saat itu juga dibawa ke dokter atau dibawa ke rumah sakit. Jadi yang patokan kita tuh demamnya sama keadaan umum anak seperti apa gitu. Nah, berarti KU anaknya juga seperti apa? Kalau Ya, misalnya ya nih kita harus perhatikan juga. Mm-mm. anak kan nggak mau minum berarti ya, nggak ada asupan Mm, nutrisi dok ya. ya, Tapi kalau mm-mm. misalnya belum minum sama sekali, kalau kita kasih jus, katanya kan kalau misalnya jus jambu atau angkat juga bisa menurunkan demam kan ya Bu ya. Hmm. Pasti tahu kan ya mungkin, jadi ada yang bilang jambu biji aja nih. Nah, itu gimana dok? Apakah misalnya kan nggak pernah dikasih makan, tiba-tiba kita kasih jus jambu, dan apakah jus jambu juga merupakan manfaat untuk DBD tentunya? Ya memang berdasarkan penelitian jus jambu itu ada yang bilang air rebusan daunnya itu Ya, meningkatkan trombosit. Ada penelitian yang mengatakan itu justru akan mengurangi jumlah virus dengue dalam tubuh. Jadi secara otomatis juga meningkatkan trombosit perlahan-lahan. Begitu juga dengan angkat, dia akan meningkatkan jumlah trombosit. Tapi sekali lagi, kalau misalnya pada anak, lebih baik memang tidak diberikan secara berlebihan.
Jus jambu itu kan Maka, vitamin C-nya tinggi ya, Bu Bidan. Kalau misalnya kita kasih belum makan nanti bisa diare anaknya. Ya nanti bisa berarti bisa mempengaruhi perut bisa mempengaruhi ke lambung dan sebagainya. hmm, Jadi kalau saran saya yang diutamakan tetap cairan air putih yang banyak atau kalau misalnya anak masih minum ASI atau formula ya minum susu formula atau ASI aja. Kalau misalnya anak nggak mau makan tapi sementara harus minum obat ya cemilan dikit-dikit tapi sering nggak apa-apa yang penting perut terisi seperti roti atau biskuit nggak masalah gitu. oh gitu. Berarti tetap nggak boleh Mm-mm. harus dalam perut kosong ya Bu ya. Ya Iya jadi intinya sih boleh diberikan tapi tidak berlebihan gitu. oke. Oh ya dok, nih sambil kita jalan ada yang ini nih dok, ada yang bertanya dari Ibu Lena Ratnasari. Halo Ibu. Oke, ada yang nanya Ya. gini. Anak saya setiap demam selalu nggak mempan dipakai paracetamol atau ibuprofen nih dok. Udah coba berbagai Mm-mm. tapi nggak pernah turun. Jadi gimana ya dok katanya gitu. Ya. Nah, eh, kalau misalnya untuk penurun demam sendiri kan memang kita harus perhatikan pertama dosisnya sudah sesuai atau belum, gitu ya. Nah, memang kalau misalnya dosis penurun panas yang kita utamakan adalah per kilogram berat badan. Nah, kadang-kadang kan ibu beli di apotek sendiri, terus lihat dari kemasan obatnya. Nah, padahal memang yang paling tepat adalah kita sesuaikan dengan berat badannya. Itu satu. Terus yang kedua, apakah ada penyakit penyerta lainnya? Misalnya tetap Bu, kalau misalnya patokan 2 atau 3 hari demam tidak turun dengan obat, tetap harus diperiksakan ke dokter. Biasanya kita periksakan laboratorium. Kita lihat jumlah sel darah putihnya atau leukositnya gitu ya. Ataukah ada gejala penyerta lain, misalnya ada batuk pilek atau misalnya ada infeksi saluran kencing atau apa yang disesuaikan dengan gejalanya, khawatirnya ada infeksi lain, Bu. Takutnya tidak turun karena ternyata perlu antibiotik atau pengobatan yang lain, gitu. Jadinya takut Nah, untuk komplikasi. pemilihan, betul. Nah, anak-anak kan memang ada yang bilang, oh anak saya cocoknya pakai ibuprofen nih, gitu. Boleh apa enggak? Ya, boleh-boleh aja. Ya, asal dosisnya disesuaikan dengan per kilogram berat badan. Tapi berarti boleh membeli kalau paracetamol mungkin boleh kali ya dok ya beli di apotek mah ya. Takutnya Boleh, kalau cuman sekali lagi dosis disesuaikan. ya kalau Mm-mm. dok apotek kali ya. Oke gitu Bunda, Iya. gimana apakah pertanyaannya ada yang kurang jelas atau malah ada yang mau bertanya lagi? Enggak. Jadi sambil kita sharing-sharing ya. Jadi gitu ya dok ya. Jadi kalau misalnya secara garis besar kewaspadaan yang perlu banget diwaspadai pada DBD sendiri itu apa sih dok? Mm-mm. Yang pertama, yang tadi itu gejala. Kita harus tahu ya gejala dini itu seperti apa. Ya, yang pertama kalau misalnya demam sudah mulai mendadak tinggi, 2 hari saja minimal atau keadaan umum anak sudah mulai lemes, segera bawa ke dokter. Nah, demam berdarah ini kan memang pola demamnya itu ada yang khasnya nih. Kalau misalnya memang hari keempat gitu ya, hari ketiga, kadang-kadang demam sudah mulai turun. Tapi itu bukan berarti sembuh. Seringkali kalau misalnya demam turun, anaknya ternyata makin lemas, nah itu berarti masuknya fase kritis. Nah, pas kita raba, nadi sudah tidak teraba. Jadi memang ada beberapa tanda-tanda bahaya yang harus kita waspadai. Yang pertama, suhu tubuh turun, tapi keadaan umum anaknya makin lemas atau nadi tidak teraba, atau kita bisa gampang nih ngeraba kulit anak tuh jadi sembab. Jadi kayak berkeringat-keringat dingin lah istilahnya gitu. Terus yang kedua, anak sudah tidak bisa makan minum sama sekali. Kesadaran anak tuh banyak tidur ya, tidak aktif bermain seperti biasanya. Bahkan ada yang ekstrim tuh sampai kejang. Kemudian ada gejala lain, nyeri perut hebat. Nyeri perut hebat, terus bisa juga disertai dengan perdarahan. Perdarahan biasanya yang lebih berat itu perdarahan dari saluran cerna, misalnya BAB jadi hitam. Itu harus hati-hati. Dan tidak keluar buang air kecil minimal selama 6 jam. Yang biasanya mungkin sering ya, banyak minum, terus sering BAB, sering pipis, sekarang anaknya susah buang air kecil sama sekali. Nah itu sudah tanda-tanda bahaya. Tapi memang saya harapkan memang jangan sampai muncul tanda-tanda bahaya dulu baru dibawa ke rumah sakit. Jadi memang dari awal kita mesti waspada nih gitu. Jadi mengenal demam berdarah itu dari awal tuh sangat penting sekali karena menentukan ke depannya penanganannya seperti apa. Begitu ya Bunda ya. Gitu. Jadi yang tadi dokter ya ceritakan, jelaskan lebih bagus itu dicatat. Jadi kita tahu nih. Jadi kira-kira kalau pas lagi kayak gitu, aduh ini harusnya bisa dibawa
langsung ke rumah sakit atau mungkin bisa ditunggu dulu di rumah. Jadi kalau yang kira masih aman-aman, butuh demam apa, butuh obat apa itu bisa lah ya dok ya ditangani di rumah dulu ya. Iya. Tapi kalau pas Mm-mm. banget kayaknya langsung merujuk aja ke rumah sakit ya. Iya, Gitu lebih kali baik ke rumah sakit langsung ya kalau gawat ya. biar aman. Mm-mm. Oke nih dok, kalau di rumah identik dengan nyamuk ya dok ya. Apakah kita Mm-mm. perlu boleh pakai lotion atau misalnya obat nyamuk apa namanya obat nyamuk bakar? Jadi ya kayak yang buat kayak gitu lotion Mm-mm. anti nyamuk itu boleh Ya, nggak sih dok? kalau lotion anti nyamuk memang ada beberapa rekomendasi tidak boleh diberikan untuk anak di usia di bawah 2 bulan. Karena kulitnya tuh masih tipis dan sensitif ya, khawatir iritasi. Yang paling aman Mm-mm. mungkin minyak telon ya, kan sekarang ada tuh yang khusus untuk mengusir nyamuk itu Oh ya. iya, Nah, yang kemudian apa? untuk yang kandungan ada kayak kandungan herbal semacam seperti eukaliptus, seperti itu bisa direkomendasikan untuk anak di atas usia 3 tahun. Jadi memang untuk lotion anti nyamuk ini untuk bayi, maksudnya khususnya di bawah 6 bulan ya, sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan juga. Yang paling aman adalah pakai obat, maksudnya bukan obat ya, maksudnya sifatnya mekanik seperti pakai kelambu lah gitu ya. Iya. Terus dan kebersihan lingkungan kita juga harus diperhatikan. Misalnya jangan sampai ada tumpukan buku-buku atau misalnya jangan sampai banyak menggantung pakaian karena nyamuk itu sering hidup di tempat yang gelap gitu. Paling efektif Iya. pencegahannya seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk obat nyamuk bakar, ya Obat nyamuk memang ada bakar. beberapa referensi itu boleh-boleh saja asal ventilasi rumah cukup. Karena kan kalau terhirup bisa menyebabkan iritasi saluran nafas ya. Tapi harus hati-hati juga kalau misalnya di rumah kita ada anak balita dan dia rentan alergi, ya bisa berbahaya juga buat saluran nafasnya. Jadi memang yang paling aman buat anak ya sifatnya mekanik ya. Seperti misalnya penggunaan kelambu ya dan Hmm. menjaga kebersihan lingkungan seperti itu. Oke, jadi Mm-mm. nggak semuanya Ya, disaranin juga kalau lotion iya. juga ya dok ya. Mm-mm. Ya paling gitu ya Bunda ya. Jadi buat yang baru bergabung, langsung lihat ini lagi ngapain sih. Oke Bunda, kita lagi chat-chat manja dan sambil santai ya. Jadi kita apa IG Live-nya ini sekarang kita membahas tentang kewaspadaan demam berdarah pada anak. Jadi buat yang baru bergabung, ini lagi ngapain? Ini kita lagi tentang ngechat nih. Jadi boleh kalau misalnya ada pertanyaan seputar tentang demam berdarah dari saudaranya, anaknya atau apa yang masih sinkron atau belum mengerti, boleh langsung ditanyain langsung sama dokter Anggian nih. Ya, jadi gitu ya. Oke, oh ya ada yang nanya lagi nih dok dari Malam Muniroh. Halo Bunda, Mm-mm. dok benarkah ibuprofen tidak boleh digunakan pada DBD atau gejala DBD? Tadi kayaknya ada yang nyambung sama yang tadi ya dok ya, yang Yang ibuprofen. tadi ya. Uh-uh. Ya, memang ada beberapa penelitian. Halo, suaranya jelas? Halo, Jelas ya? jelas Nah, jelas. jelas Oke. ya suaranya ya. Jadi memang obat penurun panas itu kan terbagi dua, ada golongannya ibuprofen sama paracetamol. Nah, kalau Ya. misalnya anak ini kira-kira kurang minum, terus trombositnya memang ternyata sangat rendah, memang kita tidak sarankan karena ibuprofen itu bisa memicu terjadinya perdarahan, terus juga pada anak-anak yang dehidrasi bisa berbahaya juga ke ginjalnya. Jadi tetap pilihan utama adalah paracetamol. Kalau misalnya pada kondisi-kondisi khusus seperti itu. Oke, Tuh. jadi seperti itu. Mm-mm. Kalau misalnya vaksin, apakah ada vaksin untuk mencegah DBD? Ada nggak ya dok ya? Sambil Iya, mikir-mikir. memang ya kalau vaksin memang sekarang sudah ada, itu diberikan di Oh, atas umur 9 tahun. Nama ya, saya nggak boleh sebut merek ya. tadi Jadi memang ini diutamakan untuk anak-anak berdasarkan penelitian lebih efektif untuk anak-anak yang memang sudah pernah terinfeksi DB sebelumnya justru. Gitu. Cuma memang belum beredar secara luas ya, gitu, untuk vaksin dan vaksia ini. Oke, seperti itu ya. Gitu. Oke deh, Mm-mm. ada yang bertanya coba ya. Oh, ini dok dari Bunda Kiki Rahardian Raka. Halo Bunda. Uh-uh. Ini dok. Selamat sore Bu Dok dan Bu Bidan. Halo, selamat sore. Bagaimana cara pencegahan dini pada anak dari demam berdarah? Apa setiap siang dan malam harus pakai lotion anti nyamuk? Oh, katanya ya Bu, kebanyakan dong Bu. Setiap hari. Gimana dok? Iya. Mm-mm. Jadi memang kalau untuk pencegahan secara umum, ini berlaku untuk anak dan dewasa. Itu kita paling efektif kan ada istilah 3M plus ya.
Jadi yang 3M. pertama, ya, jadi kalau misalnya 3M plus, yang pertama menguras. Jadi Oh iya. nyamuk itu kan ada siklus hidupnya itu antara 7 sampai 9 hari. Dari mulai telur sampai terjadinya jentik. Kalau misalnya si nyamuk ini bertelur, ketika terpapar air hujan atau tergenang air, 1 sampai 2 hari dia akan menjadi larva atau jentik. Dan dia itu tuh suka nempel-nempel kan di pinggir-pinggir bak mandi. Nah, itu harus dikuras. Minimal mungkin seminggu sekali. Terus yang kedua, menutup. Menutup itu saluran-saluran air yang sekitar kita, misalnya kayak gentong atau sebagainya ya. Karena nyamuk itu senang, maksudnya larvanya ya atau telurnya itu gampang banget menetas di genangan air. Kemudian yang ketiga, mengubur barang-barang yang tidak terpakai. Misalnya kita kan suka nimbun nih bekas-bekas kaleng botol-botol aqua yang nggak kepake tuh, sekarang singkirkan. Dan kemudian hindari tumpukan-tumpukan koran yang seperti itu. Dan kalau plusnya apa? Plusnya itu salah satunya adalah pemakaian kelambu, pemakaian obat nyamuk, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau untuk penggunaan lotion boleh atau tidak, boleh-boleh saja. Tapi lebih efektif ya higienitas lingkungan kita sekitarnya. Gitu. Oh, ya seperti itu ya Bu ya. Jadi nggak harus tiap hari atau tiap waktu kita terus ya. Mungkin sepertinya lebih ke teknik dasar atau sederhananya aja. Ya, ya. Itu kayaknya Bu ya. Kalaupun misalnya mau pakai lotion anti nyamuk, Bu Bidan, kayaknya memang itu boleh juga, tapi diperhatikan tadi kan usianya kan. Terus udah gitu, selain itu juga jangan lama-lama ya, karena biar gimana pun kan takut terserap di kulit. Jadi minimal sekitar 2-5 jam, udah gitu dibersihkan lagi. Terus hindari area-area yang sensitif untuk anak, misalnya mata, ya, terus mulut, tangan, ya. Jadi hanya permukaan-permukaan yang tidak tertutup sama baju aja. Karena kan namanya anak balita apalagi kan sering masukin tangan ke mulut dan sebagainya, gitu kan berbahaya juga ya. Iya, gitu. Oke Dok. Kayaknya lebih sering anak kecil ya yang terinfeksi daripada dewasa ya Dok ya. Dan seringkali juga gejalanya nggak khas ya. Ya, Mirip-mirip. nggak khas. Mirip-mirip. Gitu. Seperti itu Bunda. Gimana nih? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Coba saya cek dulu waktunya ya. Kita cuma punya waktu 1 jam. Takutnya kayak IG Live kita yang pertama banyak banget yang antusias sampai ke stop. Aduh, coba ya. Jadi sekarang kita lebih antisipasi. Ya, jadi yang mau, oh ya Dok, kayaknya nanti apakah di sesi akhir apakah ada door prize? Ada door prize nggak nih Dok? Ada, udah disiapin nih door prize-nya. Iya. Kita masih ada banyak waktunya. Oke. Halo Bunda, halo. Coba ya. Terus apalagi ya Dok ya yang aku mau kepoin nih. Kalau misalnya pencegahan DBD udah. Soalnya kalau DBD itu ruang lingkupnya sebenarnya satu tapi sepertinya banyak ya yang ditanyain ya Dok ya. Kalau DBD. Ya memang kuncinya sih kalau DBD itu kan pertama kita mengenal gejala ya. Terus yang kedua, ya itu yang pertama deteksi dini itu yang paling penting. Gimana caranya orang tua tuh jangan terlambat lah bawa anaknya ke rumah sakit gitu. Seringkali kan orang tua nggak ngeh pas dibawa ke rumah sakit tiba-tiba nadinya udah nggak teraba. Terus udah gitu anaknya tuh udah mulai nggak sadar, udah mulai ngantuk-ngantuk ya. Jadi sebisa mungkin hari kedua tidak respon dengan obat penurun demam, segera dibawalah ke dokter gitu ya. Kalau misalnya sekarang lagi pandemi gini khawatir kan orang tua bawa ke rumah sakit, bawa ke klinik aja. Banyak ke dokter spesialis anak kan atau konsul via daring pun bisa sekarang kan. Gitu. Iya dong. Kita gabung bersama Oh ya, buat yang belum bergabung, kita ada grupnya nih, grup chat and sharing Dokter Anggia. Jadi di situ membahas seputar penanganan pada anak atau misalnya buat konsul-konsul secara langsung ya Dok ya sama dokter ya, dijawab ya Dok. Ya. Bersama grup kita ya. Oh ya, catat juga nomor handphone saya jadi biar secara otomatis bisa langsung masuk ya di 0852 13 13 739 ya. Saya ulangi sekali lagi ya. 0852 13 13 7349. Oke deh, seperti itu. Ya, Dok, ada lagi Dok yang nanya, kayaknya banyak yang mau nanya nih. Dari Bunda Mala lagi. Halo Bunda, gimana nih? Dok, apakah nyamuk yang telah menggigit anak dan sudah terinfeksi
apakah bisa menggigit ke yang lain dan menyebabkan infeksi lagi? Jadi udah menggigit dia menyebabin lagi bisa nggak ya dok? Ya, jadi kalau misalnya pada prinsipnya kalau nyamuk betina itu kan dia ngegigit orang yang terinfeksi dulu kan. Nah, si nyamuk ini sudah mengandung virus demam berdarah nih, terus dia pindahin tuh virusnya ke orang yang sehat. Begitu seterusnya. Makanya kenapa kalau misalnya lagi wabah itu, yang clue paling penting adalah di sekitarnya ada nggak orang yang terinfeksi demam berdarah juga. Atau seminggu yang lalu ada nggak yang baru pulang dari rumah sakit dirawat. Karena memang gitu sifatnya dia bisa mindah-mindahin virusnya gitu. Ini udah jelas ya malah ya. Menit lagi lah sebelum kita akhiri ya. Jadi berarti memungkinkan ya dok ya untuk nyamuk ngeinfeksi lagi ke temannya lagi ya. Jadi nggak menutup kemungkinan. Sangat bisa. Ya itulah yang kita sebut sebagai wabah kan ya. Kalau misalnya terutama musim penghujan, misalnya satu orang terkena infeksi DB, kita harus tanyakan di lingkungan sekitarnya tempat tinggalnya itu ada nggak yang terinfeksi juga sebelumnya. Atau minimal sama-sama lagi gejalanya yang sama, ada yang demam juga. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya antibodi anak itu bagus, dia kena kegigit nyamuk lah dok misalnya. Bisa nggak sih nggak DBD juga? Nah sebenarnya kalau serotipe dengue itu kan ada 4. Ada 4 jenis nyamuk kan, demam berdarah maksudnya. Virus dengue itu ada 4 jenis. Jadi dalam satu orang itu ketika sudah terinfeksi masih bisa terinfeksi lagi. Tuh, tapi misalnya ada satu anak nih. Karena kita kan tidak bisa nih memeriksa virus ya di lab jenisnya virus yang mana nih yang menginfeksi jenis 1, 2, 3 atau 4. Nah, kalau misalnya dia terinfeksi lagi kedua kali sudah bisa dipastikan dia terinfeksi virusnya beda dari yang pertama. Karena dia sifatnya imun sama virus yang sama, gitu. Jadi memang dalam satu orang tuh bisa aja terinfeksi virus dengue bisa sampai mungkin 4 kali ya atau lebih dari 1 kali tuh bisa. Gitu. Karena untuk serotipe virusnya sendiri kan ada 4 sebenarnya. Oke, jadi bisa jadi ya? Bisa. Ya. Berarti gitu ya. Oke. Coba dok bisa dijelasin apa lagi ya? DB, kalau misalnya DB kita udah dibawa nih dok ke rumah sakit misalnya. Oke lah dikatakan dia DLPL udah boleh pulang dan sembuh. Tapi ketika intervalnya itu beberapa hari atau bahkan seminggu dia terkena lagi. Sebenarnya kan harusnya dia udah punya antibodi juga ya dok ya? Sebenarnya agak jarang ya kalau kena langsung ya, dan mungkin terinfeksi virus lain. Gitu. Jadi memang jarang banget tuh yang langsung terkena gitu. Tapi kalau misalnya interval mungkin sekitar 6 bulan gitu atau setahun gitu mungkin masih bisa terinfeksi virus demam berdarah jenis yang lain. Tapi kalau misalnya udah pulang terus dia demam lagi, ya kita harus periksakan mungkin dia ada mungkin ada super infeksi yang lain, apakah ada tifusnya ya, apakah ada infeksi saluran kencing gitu. Oke, jadi gitu ya dok ya. Ya. Oke dok, sekarang kayaknya mendingan ini deh dok, pertanyaan aja, soalnya waktunya juga udah lumayan dikit lagi. Udah lumayan kira-kira ya. Lumayan, tadi kita sudah lumayan berbincang-bincang. Kalau misalnya ada yang sambil bertanya, nggak apa-apa, mungkin ada waktu ya dok ya, bisa sambil ditanyain. Buat baru bergabung, halo, silakan nih, mau nanya tentang DBD mangga. Oke, dok, ada pertanyaan nggak nih buat bunda-bunda sekitar tentang DBD? Gimana sih? Atau misalnya mendapatkan hadiah door prize? Oh gitu, iya sih udah disiapin ya door prize-nya. Ya, sayangnya door prize-nya cuma 1 nih, jadi sih cuma 1 pertanyaan ya. Ya, jadi cepat-cepat dia dapat ya. Oh, cepat-cepat dia dapat. Oke. Ya, jadi tadi kan udah dijelaskan ya. Sebutkan bagaimana ya sesuai ini aja deh, sesuai tema hari ini aja, gimana deteksi dininya, ya, terus penanganannya di rumah seperti apa, dan pencegahannya bagaimana yang paling efektif khususnya buat anak ya. Tuh. Deteksi dini, kemudian penanganan dan apa dok? Satu lagi? Pencegahan. Pencegahan.
Yang paling Oke. efektif ya pencegahannya. Oke, bahan yang paling efektif ya. Jadi hadiahnya Ya, adalah buku apa, Dok? Buku apa, Dok? Ada bukunya nggak, Dok? ya. Jadi sore ini saya udah nyiapin satu buku nih untuk di rumah mengatasi Oh, gawat darurat pada anak. Ya, jadi oke. ya cepat-cepat dia dapat ya. Oke, mulai dari sekarang ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. pertanyaannya adalah Ya, bagaimana deteksi dini dan penanganan dan pencegahan yang paling efektif eh, dalam demam berdarah khususnya pada anak ya. Seperti itu ya, iya. Dok ya. Heeh. Oke. Penanganan di rumah Jadi ya tentunya ya. aman di Mm-mm. rumah ya. Jadi bukan di rumah Ya, sakit. Oke, jadi ya kayak gitu. di rumah. Jadi sistemnya itu siapa cepat dia dapat dan langsung jawab aja via WA. Berarti langsung masukin ke via WA saya ya. Jadi siapa tepat nanti mungkin bukunya kita akan di booking langsung kirim ke alamat pemenang ya. Jadi bagaimana deteksi dini, penanganan dan pencegahan efektif DBD pada anak di rumah ya. Langsung kirim aja jawabannya di 0852 13 13 7349 ya. Seperti itu ya, Dok ya. Langsung jadi biar Ya. kita ini. Oke, Mm-mm. coba kita lihat apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita mengakhiri. Oh, ada lagi ketinggalan, Dok. Ada lagi nih dari Bunda Fidari. Halo, Dok. Halo, Bunda. Assalamualaikum, Dok. Izin bertanya. Nggak apa-apa kali ya, Dok ya. Nggak apa-apa lah ya sebelum Iya. ditutup sedikit lagi yang bisa konsumsi untuk yang usia 5. Mm. Ini maksudnya kaitan yang dengan demam berdarah atau secara umum ya? Oh, gimana nih, Bun? Mau secara umum atau Mm-mm. demam berdarah? Heeh. Dari beras dulu terus langsung secara umum boleh nggak, Dok? Iya. Langsung. Jadi memang sebenarnya gini, kalau untuk mungkin saya akan bahas mengenai demam berdarah ya. Maksudnya ini kan kaitannya dengan demam berdarah nih. Pasti kan anak akan sulit makan, gitu kan? Dan yang paling penting adalah pertama asupan cairan dulu harus dijaga. Terus yang kedua, apabila memang anak sulit mengkonsumsi sayur dan buah, memang sementara kita lihat dulu nih, anak ini sehari-harinya apakah ASI eksklusif atau minum susu formula. Sementara boleh diteruskan itu dulu. Nanti ketika memang keadaan umum anaknya sudah baik, ya baru nanti kita coba sedikit-sedikit gitu ya. Tapi kalau misalnya masih susah juga makan sayur dan buah, nanti kita lihat nih anaknya usia berapa. Kalau misalnya di atas setahun kan kita boleh ya memakai apa, mengakali dengan bentuk jus atau dan sebagainya ya, yang daya serapnya juga lebih gampang diserap untuk anak. Nah mungkin siapa tahu dengan untuk khusus buah-buahan dibikin jus, mungkin dia akan lebih tertarik. Tapi kalau misalnya untuk makan sayur, ya memang kita agak sulit ya. Memang ada beberapa anak kan yang sulit dipaksa untuk makan sayur. Nah, kalau sama sekali anaknya ini sangat-sangat pemilih, ya apa boleh buat, mungkin kita harus berikan vitamin seperti suplemen ya, multivitamin gitu. Dan Oke. seperti itu. Kalau misalnya asupan sehari-harinya juga kurang, dan anaknya juga hanya ngemil-ngemil segitu aja gitu kan ya, boleh juga kita lengkapi dengan susu formula juga nggak apa-apa. Hanya memang untuk penggunaan susu formula jangan di atas 500 ml per harinya. Karena takutnya nanti malah kenyang ya, anaknya nggak mau makan. Seperti itu. Hmm, Mm-mm. oke deh. Ya, Ya. paling itu aja kali ya, Dok ya, untuk Mm-mm. sesi bincang-bincang kali ini. Soalnya waktunya juga tinggal sedikit lagi. Mungkin Iya. segitu aja pun ya. Jadi buat Mm-mm. yang belum bertanya atau masih ada pertanyaan lagi, boleh langsung WA aja ke nomor saya. Atau bisa langsung gabung di grup kita, grup chat and share with Dr. Anggia ya. Jadi nanti kita akan langsung dibahas dan dijawab langsung sama dokter. Ya, oke dokter, terima kasih banget waktunya. Terima kasih Sama-sama. udah share IG live aku ya. Mungkin Oke. nanti besok-besok kita YouTube live aja kali ya dok ya. Jadi biar universal ya. Oke, ya. Boleh. Mm-mm. Salam buat keluarga Oke. ya dok ya. Iya, Dan terima kasih makasih. Iya, buat bunda-bunda makasih ya, izin juga pamit. yang udah hadir dan partisipasi banget. Kita akan langsung kirim ya. Oke dok, sebelumnya ada mau kata-kata atau pesan-pesan terakhir buat bunda-bunda dulu nih di IG live kita.
Ya, sebelum berpisah. ya. Jadi memang untuk demam berdarah ini yang memang pertama yang perlu adalah deteksi dini dulu. Mungkin saya akan sebutkan garis besarnya aja ya, Bidan ya, karena tadi kita rangkum Iya. aja ya. Jadi yang pertama, kalau demam berdarah itu khasnya adalah demam mendadak tinggi 2 sampai 7 hari. Tapi kalau misalnya 2 sampai 3 hari anak tidak respon terhadap penurun demam, segera langsung bawa ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Nah, kalau misalnya paling penting adalah asupan cairan itu harus diperhatikan. Kalau misalnya yang harus diperhatikan di rumah juga adalah tanda-tanda bahaya nih. Kalau misalnya ternyata kok hari ketiga atau keempat suhunya turun, itu bukan berarti sembuh, tapi itu justru fase kritisnya harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya anaknya juga keringet dingin, terus ada nyeri perut hebat, ya di hari keempat, hari kelima itu harus hati-hati. Itu juga kita sebut sebagai fase kritis. Jangan ragu-ragu, Bu. Langsung bawa ke dokter atau ke klinik terdekat, ya. Karena siapa tahu sudah jatuh ke dalam fase shock. Nah, itu yang seringkali kecolongan lah istilahnya. Jadi, pas suhu tubuh turun disangkanya sudah sembuh, padahal ternyata anaknya jadi lemes, terus nadinya sudah tidak teraba, tidak pipis, dan anaknya malah bisa berujung gawat lah kalau seperti itu. Jadi, tanda-tanda bahaya itu yang paling penting yang harus diperhatikan di rumah, ya. Seperti Ya. itu. Oke, mungkin itu secara garis besarnya ya, Dok ya. Ya. Ya, iya begitu ya Bunda-bunda. Mungkin sekian dari kita itu secara garis besar buat yang tadi bergabung. Terima kasih dan buat yang telat bergabung nanti kita akan share video ini ya Dok ya. Untuk saya nanti saya akan kasih lihat linknya ya dibagikannya. Jadi jangan lupa subscribe and like ya. Oke deh, terima kasih dokter buat waktunya. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi Oke. semuanya. Sampai jumpa lagi, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke Bunda-Bunda, Dokter Anggi aja juga udah live. Mungkin saatnya juga saya juga live ya. Oke, nanti ketemu lagi di acara sesi IG Live yang keempat. Mungkin bisa IG Live, YouTube Live, Zoom Live, atau mungkin bisa ber-SKP, doain aja ya. Jadi biar kita cari-cari ilmu, cari-cari pengalaman, dan tambah-tambah sharing dan waktu. Jadi nggak usah terlalu monoton atau nggak usah terlalu tegang. Jadi kalau di sini sharing kita secara santai aja. Jadi biar nyaman juga ya. Mungkin seperti itu dari saya. Akhir kata, terima kasih atas partisipasinya. Dan semoga sehat selalu. Dari kita, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!